Selamat pagi teman-teman Youth. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, beribadah, walaupun masih dalam keadaan online. Tapi biarlah kita minta sama Tuhan untuk menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita selayaknya kita berada di gereja, karena kita mau datang menyembahnya dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita katakan dan angkat satu pujian, Gracefully
surga, sungguh kami menyerahkan kehidupan kami, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami tahu Tuhan, masih banyak hal yang mengikat kami. Dosa-dosa kami masih begitu sering kami lakukan, dan kami selalu melupakan Engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya kalau Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menang dari dosa-dosa itu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar Engkau yang ubahkan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Engkau tolong kami Tuhan di dalam ibadah pada hari ini, di dalam memuji nama-Mu, di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang kuasai seluruh kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hanya oleh kuasa darah Kristus yang telah mati menggantikan kita di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, kita disucikan hati, pikiran, dan tubuh kita, dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita masuk dengan hati yang bersyukur dan mau menyembah Allah kita. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu yang mulia.
Tuhan kepada kita, anak-anaknya, agar kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Kita bisa mempunyai hati yang serupa dengannya, walaupun mungkin sampai akhir hidup kita nanti kita nggak akan bisa 100% serupa dengannya. Tapi Tuhan ingin kita minta Tuhan untuk ubahkan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah hati kita, mengubah seluruh kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani, agar kita bisa serupa dengannya dan juga kita bisa berkenan sesuai dengan kehendaknya. jadi
pagi teman-teman di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra yang dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau memelihara dan menyertai kami sepanjang minggu yang lalu, sehingga dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini, meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kehidupan rohani kami, dan kami menyerahkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memampukan hamba-Mu menyampaikan firman yang memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah tentang keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani, hati dan pikiran. Artinya adalah bahwa kesehatan jasmani sama pentingnya dengan kesehatan rohani. Ada dua bagian Alkitab yang mendasari renungan hari ini, yaitu yang pertama dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bagian yang kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman sahabat Kristus, pengalaman menunjukkan bahwa penyakit kronis modern seperti jantung koroner, stroke, obesitas, dan diabetes ternyata dialami oleh orang yang semakin muda. Situasi ini mencerminkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat secara umum, yaitu dari banyak bergerak seperti berjalan kaki untuk bepergian menjadi kurang bergerak, dinamakan sedentary lifestyle, karena lebih suka naik kendaraan bermotor atau mobil. Dari bermain layangan di lapangan menjadi nonton TV atau main games di rumah. Situasi ini tentu perlu dicermati oleh gereja, sebab jemaat yang dilayaninya tentunya menghadapi problem sejenis terkait kesehatan. Persoalannya, gereja kerap terpaku pada pelayanan yang bersifat rohani, seperti kebaktian, persekutuan, pemahaman Alkitab, seminar atau webinar rohani, dan lain sebagainya. Padahal pelayanan Tuhan Yesus merupakan pelayanan yang utuh. Dia mengabarkan Injil dan mengajar orang banyak, yaitu aspek rohani, tapi juga menaruh kepedulian pada kesembuhan orang sakit, aspek jasmani. Demikian pula seyogianya dengan gereja. Ia harus memiliki pelayanan yang utuh. Oleh karena itu, jika saat ini kita bicara tentang kesehatan, maka sesungguhnya bukan hanya kesehatan rohani yang perlu diperhatikan. Walau bagi sebagian orang hal ini nampaknya lebih diperhatikan, melainkan kesehatan jasmani juga. Mengapa demikian? Karena Allah di dalam Yesus Kristus pun peduli dengan kesehatan jasmani kita. Mari kita buka Markus 6 ayat 30 sampai 44. Saya yakin teman-teman pasti sangat mengenal perikop ini. Dari judul perikopnya saja yang berbunyi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita sudah paham akan isinya. Kisahnya sudah banyak kali diceritakan, baik sebagai cerita di sekolah minggu maupun diulas dalam khotbah di kebaktian. Akan tetapi jarang orang memperhatikan apa yang menjadi konteks keseluruhan
perikop ini. Perhatikan di ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Dikatakan bahwa para rasul kembali berkumpul. Itu berarti sebelumnya mereka berpisah dengan Yesus. Dalam perikop sebelumnya, yakni pasal 6 ayat 6-13 menjadi penting untuk diperhatikan. Saat itu Yesus mengutus para murid berdua-dua untuk pergi berkeliling, memberitakan Injil. Kepada mereka diberi kuasa untuk mengatasi roh-roh jahat. Nah, setelah penugasan itu selesai, para rasul lantas kembali berkumpul dengan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mereka memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Perjalanan berkeliling untuk memberitakan Injil adalah pekerjaan yang melelahkan. Apalagi para rasul melakukannya dengan berjalan kaki. Berbeda dengan kita di masa kini, para penginjil dan hamba Tuhan biasanya dilengkapi dengan alat transportasi yang memudahkan mereka untuk menempuh perjalanan keliling. Tapi tidak demikian dengan para rasul waktu itu. Mereka harus berjalan kaki dari desa ke desa, dari kota ke kota. Perjalanan yang menguras fisik. Yesus tahu akan situasi tersebut. Karenanya di ayat 31 Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Itulah yang dibutuhkan oleh para rasul. Dan lebih lanjut ayat tersebut menjelaskan, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bayangkan situasi para rasul tersebut. Bukankah mirip dengan situasi banyak orang di masa kini, di mana hamba Tuhan sibuk sekali? Terkadang harus khotbah beberapa kali seminggu, rekaman video, memimpin webinar, PA, dan persekutuan firman dan doa. Pengurus komisi pemuda remaja juga sama sibuknya. Selain mendapat tugas dari sekolah, juga harus ikut rapat, mengajar sekolah minggu, ikut kelas persiapan, rekaman musik, pimpin PA kelompok kecil, dan lain sebagainya. Nah, Yesus sadar akan pentingnya para rasul beristirahat. Dalam ayat 32 dijelaskan bagaimana mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sayangnya, Yesus adalah sosok yang terkenal pada waktu itu. Ibarat kata, kemanapun Yesus pergi, orang banyak dengan mudah mengetahuinya. Mirip dengan selebriti pada masa kini. Ada para penggemar yang mengikuti kemana selebriti itu melangkah. Itulah yang terjadi dengan Yesus dan para muridnya. Ayat 33 menjelaskan bahwa banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan jalan darat, orang banyak dari semua kota datang mendahului mereka. Ketika Yesus dan rombongannya mendarat, tentu saja keberadaan orang banyak itu terlihat jelas. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, mengusir orang banyak atau minimal tidak mau menjumpai mereka. Pilihan ini logis, sebab toh mereka berniat untuk beristirahat. Yang kedua, membatalkan rencana mereka dengan jalan melayani orang banyak tersebut. Apalagi Yesus adalah sosok yang mudah tergerak belas kasihan. Jika kita membaca ayat ke-34, sepertinya pilihan kedua itulah yang ditempuh oleh Yesus. Namun sebenarnya tidak sepenuhnya persis sama. Ada kemungkinan bahwa Yesus menempuh pilihan yang ketiga. Apakah itu? Para murid tetap pada rencana Yesus semula, yakni beristirahat karena mereka membutuhkannya. Sementara Yesus melayani orang banyak dengan segala kebutuhannya. Lukas 9 ayat yang ke-11, kisah paralelnya melukiskan sikap Yesus dengan kata-kata, "Ia menerima mereka." Itulah yang Yesus lakukan. Perhatikan ayat 34b. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tidak nampak ada peran para murid pada bagian tersebut. Para murid baru muncul di kemudian waktu.
Perhatikan ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi ada jeda waktu antara saat Yesus dan rombongannya mendarat dan kedatangan para murid pada waktu malam. Jeda waktu itulah yang dipakai oleh para murid untuk beristirahat. Sementara Yesus melayani orang banyak, Yesus sendiri sanggup melayani orang banyak sendirian. Sebab bukan tidak mungkin saat para murid pergi melaksanakan penginjilan, ia beristirahat. Nampak di sini bahwa ada kisah yang lain selain mujizat pelipat gandaan roti dan ikan yang kerap menjadi fokus pemaknaan dari perikop Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yesus peduli benar dengan kesehatan fisik manusia. Yesus mengajak para muridnya untuk beristirahat dan ia pasang badan untuk melayani orang banyak. Di saat hari sudah mulai malam dan orang banyak itu belum makan, Yesus kemudian memberi mereka makan lewat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukankah makanan dapat menunjang kesehatan fisik seseorang? Itulah yang Yesus lakukan. Belum lagi pada perikop paralelnya ada kisah di mana Yesus menyembuhkan yang sakit dari antara orang banyak tersebut. Jadi, nampak dari perikop tersebut dan kisah paralelnya, Yesus memberikan perhatian yang besar pada kesehatan jasmani orang-orang yang dilayaninya. Teman-teman, ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Selain istirahat yang cukup, perlu juga mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tentu saja merawat kesehatan jasmani itu perlu dan harus dilakukan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang perlu dipelihara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ketika Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ini berarti tubuh kita adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Maka bagaimana mungkin kita menyerahkan tubuh kita untuk pencemaran? Bahkan sekalipun satu hari tubuh kita akan berhenti berfungsi dan kembali ke tanah. Tapi ingat, seperti yang Paulus katakan dalam ayat 14, bahwa dia akan membangkitkan tubuh kita dari kematian dan mengubahnya dengan tubuh kemuliaan. Dengan demikian, betapa berartinya tubuh kita ini. Adalah suatu dosa kalau kita mencemari tubuh kita, misalnya dengan narkoba, minuman keras, merokok, percabulan, dan lain sebagainya. Teman-teman terkasih, di satu pihak ada orang-orang yang hanya memperhatikan masalah rohani sehingga mengabaikan kesehatan jasmani. Tetapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang terlalu memperhatikan kesehatan fisik saja tanpa mempedulikan pentingnya mempunyai kesehatan rohani juga. Mereka umumnya menempatkan kebutuhan akan kondisi kesehatan fisiknya pada prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kesehatan rohaninya. Mengejar kesehatan tubuh tidaklah salah, namun meremehkan pembangunan tubuh rohani bukanlah keputusan yang bijak. Banyak orang yang terlihat sehat secara jasmani, namun sayangnya tidak diikuti dengan sehat secara rohani. Hal ini akan teruji dengan sendirinya ketika berhadapan dengan pencobaan. Kekuatan dan kebugaran rohani dapat tercapai bukan tanpa usaha. Seperti halnya orang-orang yang telah berlatih demikian rupa dengan segala daya dan upaya untuk memperoleh hasil kesehatan tubuh yang baik. Demikianlah pula seharusnya kita dalam mengejar kesehatan rohani. Diperlukan sikap yang proaktif dan kegigihan di dalam mengejar kesehatan rohani hingga mencapai tingkat kesehatan yang prima seperti yang dikehendaki Tuhan.
Hal-hal apa saja, teman-teman, yang perlu kita pahami untuk mencapai kesehatan rohani? Yang pertama, memahami fakta bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebuah kendaraan diciptakan untuk suatu maksud sesuai dengan tujuan pembuatnya. Sebagai misalnya, kendaraan mobil Jeep awalnya diciptakan untuk keperluan perang dunia. Kendaraan jenis ini diperlengkapi dengan mesin dan roda-roda yang disesuaikan dengan medan perang yang terjal dan berbatu-batu. Jeep tersebut mampu mencapai tujuan seperti yang dikehendaki perancangnya karena ia dipersiapkan untuk hal tersebut. Pengertian yang sama juga dapat diaplikasikan pada kita sebagai orang percaya untuk mencapai tujuan dari Sang Pencipta. Sejak awal kita sudah didesain untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya oleh Tuhan. Meskipun pekerjaan baik itu terlihat tidak mudah untuk dilakukan, namun kita pasti akan dapat melakukannya karena memang kita dibuat oleh tangan Tuhan untuk mampu melakukannya. Tuhan bahkan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik tersebut. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut, maka bukan saja tujuan Tuhan dapat tercapai melalui kita, tetapi luar biasanya kondisi kesehatan rohani kita pun akan terbangun hingga senantiasa ada dalam kondisi rohani yang prima. Namun sebaliknya, ketika kita mengabaikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan sebaliknya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, maka yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka yang akan terjadi adalah timbulnya kemerosotan rohani. Oleh sebab itu, tetaplah senantiasa berada dalam komunitas yang sehat, sehingga kita dapat mengetahui mana pekerjaan yang dikehendaki Tuhan dan mana yang bukan. Seorang pengurus komisi youth sebuah gereja terjerumus dalam pergaulan yang buruk di lingkungan sekolahnya. Dia sering ikut hangout dengan teman-teman yang suka minum minuman keras dan juga ikut memakai narkoba. Pengurus komisi youth tersebut akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena tertangkap polisi karena dia ikut menjual narkoba. Teman-teman, penting sekali untuk mengetahui bahwa teman-teman diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hal kedua, memahami bahwa ibadah dengan motivasi yang benar akan berguna bagi rohani kita. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus dalam surat-suratnya seringkali menggambarkan pengiringan seseorang kepada Tuhan dengan menggunakan ilustrasi seorang atlet olahraga, di mana sang atlet harus sungguh-sungguh melatih tubuhnya sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pertandingan yang diikutinya, sehingga pada akhirnya ia berhasil menjadi sang juara. Memang seperti itulah seharusnya seorang atlet yang berlatih untuk dapat mencapai hasil yang terbaik. Melalui ilustrasi pertandingan olahraga ini, Paulus mengingatkan orang percaya bahwa ada pertandingan yang jauh lebih penting yang tanpa disadari sebenarnya kita sedang berada di tengah-tengah arena pertandingan tersebut, yaitu pertandingan kehidupan berupa pengiringan kita kepada Tuhan, di mana kita harus mencapai garis akhir dengan baik. Itulah dikatakan bahwa ada latihan-latihan yang harus kita jalani. Latihan badani itu bagus dan penting untuk kesehatan tubuh jasmani kita.
namun terbatas gunanya dan sifatnya tidak kekal. Berguna selama kita masih menggunakan tubuh jasmani ini agar dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Namun untuk mencapai garis akhir pertandingan kehidupan dengan baik, maka latihan ibadahlah yang berguna. Bahkan berguna untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menyamakan ibadah dengan istilah berlatih, dengan pemahaman bahwa pertumbuhan rohani tidak bisa dicapai dalam waktu semalam, namun harus melewati latihan demi latihan dengan motivasi yang benar hari lepas hari. Teman-teman, masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan bagaimana melatih diri kita agar mencapai kesehatan rohani yang prima. Namun minimal kita menangkap esensi dari pesan Tuhan ini, yaitu bahwa kita tidak bisa berpangku tangan dan merenungi nasib lalu mengharapkan rohani kita akan meningkat pesat tanpa melakukan apa-apa. Jadi kesimpulannya, kesehatan jasmani yang baik belumlah lengkap bila tanpa rohani yang sehat. Karena bahaya yang sebenarnya akan terjadi tatkala kita tidak sehat secara rohani. Hal itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa hampa dan tanpa gairah. Dampaknya pada keseharian kita sangat besar. Sukacita berkurang, kehilangan damai sejahtera, emosi menjadi labil, dan berbagai dampak negatif lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kesehatan rohani dapat terjaga. Kita dapat melakukannya dengan rutin beribadah ke gereja, terlibat aktif dalam persekutuan doa dan PA kelompok kecil, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Bila teman-teman adalah seorang yang rutin menjaga kesehatan tubuh, mulai hari ini pastikan juga teman-teman memiliki rohani yang sehat. Sedangkan bagi teman-teman yang selama ini tidak begitu memperhatikan kesehatan tubuh, mulailah untuk melakukan gaya hidup sehat. Mulailah berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan beristirahatlah yang cukup. Serta jangan lupa untuk tetap menjaga kebugaran rohani teman-teman. Semoga kita tidak hanya menaruh perhatian besar pada kesehatan rohani, tapi mengabaikan kesehatan jasmani, atau sebaliknya. Penting sekali menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Percayalah, bila tubuh dan roh teman-teman sehat, maka teman-teman akan semakin efektif dalam menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan hidup teman-teman akan maksimal, dan yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami bahwa begitu penting kami menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani kami. Kami bersyukur firman Tuhan menguatkan kami dan memberikan kami kesadaran. Kami sungguh-sungguh perlu untuk merawat dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan sikap hormat bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja ataupun bisa dikirimkan melalui scan QR code yang tertera pada layar. Mari kita nyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu selama ibadah kami yang telah kami ikuti sampai saat ini. Tuhan, biarlah kami diubahkan, bukan hanya secara rohani, tapi juga kami bisa mempunyai jasmani yang Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami dan inilah persembahan kami yang kami kembalikan dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya agar sungguh-sungguh dipakai, digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita katakan kepada Tuhan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Biarlah kita serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, baik rohanian, baik jasmani kita, hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kepada kami jalan, agar kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Engkau, agar hidup kami berkenan di mata-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I
tibalah saatnya bagi kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.